Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang ada di rumah, Shalom. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu di rumah pasti dalam keadaan sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk doa syafaat. Bapak yang baik, Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh berkumpul, kami boleh menyaksikan ibadah online Tuhan Yesus melalui live streaming Bapa. Biarlah Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia Tuhan. Engkau yang memberkati pemimpin kami di Indonesia ini Tuhan Yesus. Bapak Jokowi berserta wakilnya Bapak-Bapak Ma'ruf Amin Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan yang memberkati bangsa kami ini Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melawat Tuhan Yesus. Bangsa kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala pembina kami dan keempat wakilnya, gembala rayon kami dan kedua wakilnya, gembala cabang dan ranting Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati gembala-gembala kami Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati dalam pelayanan mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, gembala Lebak Wangi Tuhan, gembala di tempat ini Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Yohanes beserta keluarganya Bapa. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi keluarga ini Tuhan Yesus. Engkau yang memakai lebih lagi Tuhan. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan untuk keluarga ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk yang mengambil bagian di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kami kesehatan Tuhan. Engkau yang mengurapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat GBI Lebak Wangi Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati dan menyertai mereka. Tuhan yang memberikan selalu kesehatan yang baru untuk mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Nyatakan lebih lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan
Tuhan Yesus yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah boleh bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Boleh sebelum kita memuji Tuhan, boleh sampingkan kiri, kasih senyum ke papa mamanya atau ke anak-anaknya juga boleh dikasih senyum. Haleluya. Kita bersukacita di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Mari tepuk tangan di dalam Tuhan Yesus. Semuanya gerakan badan yang ada di rumah ya. Hey. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari tetap terus tepuk tangan saudara di dalam Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Biar saudara yang ada di rumah, mari nyanyikan lagu ini. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari nyatakan lebih lagi saudara. Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. katakan kasih. Kasih setia Siap-siap melompat saudara. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Mari katakan selamanya. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pesan teologi dari GBI Gatot Subroto. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan. Saat-saat terakhir
dengan kondisi baik. Pandangannya sebaliknya, yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina. Maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus. Dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan Yesus boleh kami tanam dalam hati kami dan kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, yang di rumah boleh sama-sama katakan amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang berbicara bagi kami, dan Roh Kudus yang menjamah, sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua pada jam ini Tuhan. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang berbicara Roh Kudus. Jamah kami semua. Segala roh-roh yang tidak berkenan di tempat ini kami bersahati dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus saja yang bekerja pada pagi hari ini. Berbicaralah, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Saudara sehat-sehat saja, baik-baik saja. Amin. Mari saudara, kita masuk di dalam firman Tuhan. Tema hari ini adalah apa yang kita peroleh saat percaya. Mari kita membuka firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau hari ini saya berbicara tentang apa yang kita peroleh saat percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Ini untuk mengingatkan kita semua. Apa hak kita sebagai orang yang disebut pengikut Kristus atau orang Kristen? Nah saudara, memang hari-hari ini goncangan ada di sekitar kita. Kita tahu dari beberapa kita ada yang di PHK, bahkan hari-hari ini juga penghasilan kita jadi berkurang. Dan juga bagi anak-anak yang biasanya sekolah tidak bisa sekolah, bahkan kita takut sakit. Dan akhirnya juga takut mati saudara. Nah semuanya ini membuat kita jadi ragu-ragu.
tergoncang? Apakah janji pemeliharaannya masih ada untuk kita? Saudara, sesungguhnya kita ini adalah warga kerajaan surga yang tidak tergoncang. Amin. Jadi di sekitar kita boleh tergoncang, tapi kita tidak boleh tergoncang. Ayo katakan kiri kanan, jangan tergoncang. Amin. Nah, saat saudara pegang janji Bapa bagi yang percaya pada Tuhan Yesus, maka sekali-sekali kita tidak perlu khawatir. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Supaya apa saudara? Supaya kita fokus untuk rancangan Tuhan di zaman now ini. Mari kita mengingat kembali apa yang akan kita peroleh saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, kita memperoleh keselamatan. Mari kita baca dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Mari kita baca sama-sama 2-3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, di bawah kolong langit ini atau di bumi ini hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan umat manusia. Adakah nama lain atau jalan lain? Tidak ada, saudara. Sesungguhnya kita cukup percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan selamat. Mungkin ada yang bertanya, lah kok enak ya? Cukup percaya terus kita selamat. Gratis saja ya, kelihatannya begitu ya saudara. Memang bagi Tuhan, kalau kita di dalam Tuhan itu enak. Perlu diketahui ya, semua usaha manusia itu sia-sia. Tetapi melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita sesungguhnya sudah diangkat dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dan saudara, kalau kita percaya, kita memperoleh keselamatan dan bagi kita gratis, itu bukan berarti murahan saudara. Tetapi karena kita tidak bisa membelinya. Dan apa yang dapat membayar semuanya itu hanya darah Yesus. Dengan darah yang mahal, ya, Tuhan Yesus membayarnya agar kita dapat ditebus dari dosa. Di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia sebagai jembatan agar kita dapat ke surga atau ke rumah Bapa. Karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Atau di agama yang lain dikatakan jalan lurus itu. Amin, saudara. Nah, bagaimana respon kita? Hari ini, bagi Anda yang belum memperoleh keselamatan, ambil keputusan untuk percaya dan mengundang Yesus dalam hati saudara. Maka Ia akan hadir untuk memberikan keselamatan, damai sejahtera, dan sukacita bagi saudara. Tetapi bagi saudara yang sudah percaya dan sudah memperoleh keselamatan, tetap pegang keselamatan kita itu. Jangan dijual atau diganti dengan yang lain yang tidak kekal. Karena tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Hanya nama Yesus. Amin, saudara. Yang kedua, kita memperoleh tempat di surga. Mari kita baca dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada,
kamu pun berada. Saudara, adakah yang memberikan jaminan kalau kita memperoleh tempat di surga selain Tuhan Yesus? Atau kita sebut juga Isa Al-Masih? Ada, saudara? Tidak ada, saudara. Karena hanya nama Yesus yang menjamin kita untuk memperoleh tempat di surga, saudara. Nah, saudara, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis ya, kita memperoleh tempat di surga. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila nanti Ia datang kembali yang kedua kali sebagai Raja, atau di tempat yang lain dikatakan Imam Mahdi, maka Ia akan membawa kita pulang ke surga. Supaya di tempat di mana Yesus berada, kita pun juga berada. Amin, saudara. Dan di ayat 1 dikatakan tadi, jangan gelisah atau jangan takut, jangan khawatir. Ini penegasan dari Yesus bagi orang yang percaya kepadanya. Kita sudah memperoleh tempat di surga. Nah, saudara, hari-hari ini banyak orang yang meninggal. Ada hamba Tuhan, bahkan sampai penyanyi ada yang meninggal. Percayalah, hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Kita sesungguhnya enggak perlu takut, saudara. Di Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya kita tidak perlu takut mati. Malahan, kalaupun kita harus mati atau meninggal, itu kita merupakan keuntungan karena kita memperoleh tempat di kerajaan surga. Jadi, saudara, respon kita apa? Memang kita tidak boleh takut mati. Karena sewaktu-waktu kita bisa dipanggil oleh Tuhan, kita percaya sudah memperoleh tempat di kerajaan surga. Jadi hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Tetapi sebagai warga kerajaan surga, kita juga harus jadi berkat dan jadi kesaksian bagi sekeliling kita. Dengan cara apa, saudara? Kita harus taat, tunduk kepada pemerintah yang memimpin kita. Amin, saudara. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat sekarang ini belum ditemukan vaksinnya, dan juga sekarang dalam era new normal, saya minta kepada jemaat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan. Amin, saudara. Yang ketiga, kita memperoleh berkat jasmani. Mari kita baca 2 Korintus 8 ayat 9. Mari kita baca sama-sama. 2-3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, kembali, Dia yang kaya jadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Saudara, yang ketiga, saat kita percaya pada Tuhan Yesus, kita memperoleh berkat secara jasmani. Ya, firman-Nya mengatakan, kalau kita percaya kepada Yesus, kita memperoleh berkat. Tetapi ada yang mengatakan, Pak, kok saya di PHK? Bahkan hari-hari ini penghasilan saya berkurang, Pak. Dan saya tidak bisa bayar ini, bayar itu. Saudara, percaya, kalau Tuhan sudah berjanji, maka janjinya ya dan amin, saudara. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, bukan saja kita memperoleh keselamatan atau rohani atau berkat secara rohani, tapi berkat secara jasmani juga kita peroleh. Artinya pengikut Tuhan Yesus tidak ada yang miskin, karena Dia yang kaya jadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya. Amin, saudara. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata,
dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kembali, digarisbawahi, yang mengasihi Dia. Saudara, bagian kita apa saudara? Kita harus mengasihi Tuhan lebih intim lagi dalam persekutuannya. Maka percaya, mujizat berkat pasti tersedia bagi kita, saudara. Amin, saudara. Nah, respon kita apa, saudara? Apabila hari-hari ini ada saudara yang di PHK atau mengalami krisis ekonomi, mulai memperkatakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, saya akan memperoleh pekerjaan baru atau kesempatan baru, bahkan terobosan baru dalam usaha saya. Dan saya percaya Tuhan pasti sediakan apa yang kami perlukan, bahkan apa yang kami butuhkan di dalam nama Yesus. Dan juga perkatakan berkat-berkat turun atas keluarga kami. Dan sekali-kali kami tidak akan berkekurangan. Saudara, mulut kita ini berkuasa. Saat kita bicara yang baik, saat kita bicara yang positif, Tuhan pasti mengenapi. Asal kita percaya. Amin, saudara. Apa yang kita peroleh saat kita percaya kepada Tuhan Yesus? Yang keempat, kita memperoleh mujizat kesembuhan dan pertolongannya. Mari kita baca Yesaya 53 ayat 4 dan 5. 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, kembali, pengorbanan Yesus itu luar biasa. Dia menggantikan kita. Sesungguhnya kita yang harus mati di kayu salib, tapi Tuhan Yesus yang menggantikan kita, saudara. Saudara, dalam khotbah saya yang lalu, saya pernah sampaikan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diberi tanda-tanda yang menyertai kita. Tanda-tandanya apa? Kita dapat mengusir setan, lalu tumpang tangan atas orang sakit dan orang itu disembuhkan. Ini sesungguhnya apa, saudara? Orang Kristen atau pengikut Kristus tidak ada yang mempunyai sakit yang berat-berat. Ya, kembali, kalau Tuhan izinkan sakit, pasti yang ringan-ringan. Kalau berat, kita doakan. Dan mujizat kesembuhan harus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan juga beban kita dibuat ringan. Karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus, segala beban kita sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Di dalam kitab yang lain, yaitu Yohanes 11 ayat 4 mengatakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita sakit, sesungguhnya ada teguran Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertobat. Supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena mungkin selama ini kita sudah jauh daripada Tuhan. Mari saudara, dengan Tuhan izinkan semua ini terjadi, kita semakin dekat dengan Tuhan. Di 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, pencobaan yang kita alami itu biasa. Apabila kita mendekatkan diri dengan Tuhan, apabila kita mengandalkan Tuhan, bahkan Dia mengatakan Allah itu setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bahkan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Jika Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan atau goncangan, kembali saudara, asal kita merindukan Tuhan, mempersilahkan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita dan bekerja di dalam setiap tantangan kita. Masalah apapun yang kita hadapi, bebannya pasti ringan. Bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Amin saudara. Respon kita apa? Bagi yang sakit, mari saudara mulai tumpang tangan. Saudara sendiri kalau sakit, ayo mulai tumpang tangan. Kalau ada saudara yang lain yang sakit, ayo kita tumpang tangan. Mari kita arahkan tangan kita untuk yang sakit atau tubuh kita yang sakit. Katakan demikian, oleh bilu-bilu darah Yesus, tubuh saya sehat. Kalau jantung, katakan jantung saya sehat, paru-paru sehat, diabetes normal, stroke tidak ada. Bahkan kalau ada kanker, katakan kanker mati seakar-akarnya. Dan virus corona pergi dalam nama Yesus. Begitu pula kalau kita ada beban, katakan kutuk kemiskinan pergi dalam nama Yesus. Dan berkat-berkat mengalir atas kita. Ini kita katakan dengan iman, saudara. Setiap hari, percayalah berkat Tuhan pasti menyertai saudara. Amin, saudara. Saudara, firman Tuhan juga mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita damai sejahtera, sukacita, tetap berpikiran positif, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin, saudara. Oleh sebab itu, percayalah apa yang kita peroleh saat kita percaya. Tadi pertama keselamatan. Yang kedua, memperoleh tempat di kerajaan surga. Yang ketiga, kita diberkati secara jasmani. Karena Dia yang kaya jadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya. Yang keempat, beban kita ditanggung, saudara. Sakit penyakit, kita percaya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Bahkan beban kita yang berat sekalipun sudah ditanggung. Nah, oleh sebab itu saudara, imanin, saudara, pegang janji Tuhan itu. Maka sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, ya, berkat Tuhan pasti menyertai saudara. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, bagi saudara yang belum menerima Tuhan Yesus dan rindu untuk menerima Yesus atau percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi, mari buka hati saudara. Terimalah Tuhan atau sebagai juru selamat, maka engkau akan memperoleh tempat di kerajaan surga. Mari buka tangan dan saya akan mendoakan saudara. Bapa, di hadapan hamba-Mu ada anak-anak-Mu yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai dan juru selamat. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah hati anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Hanya Tuhan Yesus saja. Saat kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, maka kami akan memperoleh hidup yang kekal. Roh Kudus, jamah anak-anak-Mu. Dan biarlah Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita bagi anak-anak-Mu ini. Saat percaya, maka mereka dikuatkan dan mereka mendapat jaminan dari Engkau. Bagi yang berbeban berat, Tuhan berikan keringanan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang berbeban berat, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Kami percaya bebannya menjadi ringan. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan dan yang lain-lain, kami percaya kami akan pegang janji-Mu Tuhan. Dan Tuhan memberikan terobosan, Tuhan memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang sakit, kami katakan oleh bilur-bilur darah Yesus, kami katakan sembuh. Kami katakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Dan oleh bilu-bilu darah Yesus, segala sakit penyakit apapun sembuh dalam nama Yesus. Karena penyakit kami sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan kami sudah bebas, sudah merdeka. Oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkat-Mu terus menyertai anak-anak-Mu yang masing-masing ada di rumah. Biarlah Engkau selalu menyertai mereka. Dan mereka tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan ini. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu sudah menyelesaikan bagian hamba-Mu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara, mari kita masuk di dalam pengumuman hari ini. Yang pertama, ibadah hari ini GB Lebak Wangi Parung masih kita adakan secara online. Yaitu ibadah bersama di rumah ibadah atau di gereja masih tetap ditiadakan. Ya, kita akan melihat kondisi yang ada, saudara. Nah, pastikan saudara ada di depan TV, laptop, HP untuk melihat ibadah online melalui channel YouTube GBI Lebak Wangi Parung setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Amin, saudara. Nah, saudara, melihat akan diterapkan new normal, bahkan hari-hari ini sudah diterapkan, saudara. Diharap jemaat dapat mendoakan agar kita dapat beribadah kembali di Gereja Lebak Wangi dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk rencana ibadah di rumah ibadah atau di Gereja Lebak Wangi, nanti kami akan memberitahukan kepada jemaat. Amin. Yang kedua, jemaat dan pengerja dihimbau untuk masuk dalam doa bersama 1 jam setiap hari. Waktunya pukul 5, pukul 10, dan pukul 7 sore. Saya berharap jemaat tetap semangat untuk berdoa setiap hari. Ya, karena itu adalah kekuatan kita, saudara. Dan bahkan kita sedang mendoakan untuk lingkungan kita hari-hari ini atau tuayan. Lalu setiap tanggal 17, setiap bulannya jam 10 malam atau pukul 22, kita masuk dalam doa bersama bagi kota kita. Ya, hanya sebulan sekali, saudara, setiap tanggal 17. Untuk info doa bersama 1 jam, saudara dapat menghubungi Ibu Leni dengan nomor WA 0813 9584 4493. Saudara nanti bisa mendapatkan tata cara doa bersama 1 jam, bahkan pokok doanya. Mari saudara, kita menabur waktu kita untuk berdoa bagi bangsa dan tuayan besar di akhir zaman. Yang ketiga, Cool Family GBI Lebak Wangi sebagai sarana jemaat untuk menjaga kerohanian kita bersama Tuhan di masa pandemi COVID-19. Saya berharap saudara tetap melakukan ibadah Cool Family. Karena firman-Nya mengatakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan akan hadir. Percayalah, kalau kita melakukan Cool Family, Tuhan hadir. Saya percaya berkat-Nya dan penyertaan-Nya juga hadir atas keluarga kita. Amin, saudara. Nah, bagi pengerja dan jemaat yang belum melakukan ibadah Cool Family, ayo segera lakukan. Bagi yang sudah, tetap semangat setiap minggunya. Bahkan kita juga sedang mempersiapkan sebagai lumbung-lumbung jiwa untuk mempersiapkan tuayan besar di akhir zaman. Nah, saudara, bahan sharing dan juga laporan Cool Family, ya, ataukah bahan sharingnya nanti akan dikirim setiap minggu kepada saudara. Dan untuk laporan Cool Family, saudara dapat menghubungi Ibu Utami dengan nomor di bawah ini. Lalu yang keempat, jemaat harap mempersiapkan diri untuk ibadah online minggu pertama tanggal 5 Juli 2020 untuk mengikuti perjamuan kudus dengan mempersiapkan roti perjamuan. Dalam bentuk apa, saudara, roti perjamuan? Bisa roti tawar ataukah biskuit. Dan juga anggur perjamuan dalam bentuk sirup merah ataukah air teh. Dan selesailah pengumuman ini, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami sudah menyelesaikan ibadah hari ini.
biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu berlimpah untuk kami semua. Dan sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah, dan biarlah berkat-Mu terus menyertai anak-anak-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, mari saudara kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Mari tepuk tangan di dalam Tuhan Yesus. Semuanya gerakan badan yang ada di rumah ya.